뭐가 문제예요? 여기 한 봐요, 어? 그럼 접다 만 거잖아요, 지금. 넷 중 하나는 불량인 거지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di District 99. Di video kali ini aku mau mereview sebuah film yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini sempat booming dan banyak sekali meme-meme yang bertebaran mengenai film ini. Film ini juga termasuk film sindiran bagi para makhluk sosial seperti aku, kamu, dan kita semua. Saking kerennya, film ini sampai menyabet piala Oscar loh. Apalagi ini adalah satu-satunya film non-English yang menyabet piala Oscar. Keren kan? Mau tahu film apa itu? Let's start it. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌 Film ini berjudul Parasit, yang mengisahkan sebuah keluarga yang memiliki 4 orang anggota di dalamnya, yaitu Kim Ki-taek, Park Jung-suk, Ki-woo, dan Ki-jong. Mereka ini hidup memprihatinkan di sebuah apartemen semi bawah tanah yang kecil dan juga kumuh. Mereka hidup dengan mengandalkan penghasilan mereka sebagai pelipat kotak pizza. Hidup mereka berubah saat teman Ki-woo datang untuk memberikannya batu keberuntungan dan sebuah pekerjaan, yaitu sebagai guru les privat untuk anak orang kaya dari keluarga Park yang bernama Dahye. Dia menyanggupinya, namun dia datang dengan identitas palsu. Dia mengaku sebagai seseorang yang lulus dari universitas terkemuka. Keesokan harinya, Ki-woo datang ke rumah keluarga Park. Dan tanpa basa-basi, Ki-woo langsung diterima oleh Nyonya Park karena dia percaya dengan rekomendasian dari orang yang dia kenal. Pada hari itu juga, Ki-woo diminta untuk langsung memberikan pengajaran pada Dahye. Karena kebetulan Nyonya Park juga sedang mencari seorang guru les untuk anaknya yang bernama Dasong, Ki-woo pun merekomendasikan seseorang yang bernama Jessica, dan ternyata itu adalah adiknya sendiri, Ki-jong. Mereka mengaku bahwa Jessica adalah seorang lulusan dari universitas terkemuka. Keesokan harinya, Ki-jong pun datang dengan identitas sebagai Jessica. Tanpa berpikir panjang lagi, Nyonya Park pun menerimanya. Di hari itu juga, si Jessica dipersilahkan untuk mengajar Dasong. Baru sehari di sana, Ki-jong sudah memikirkan bagaimana cara agar keluarga lainnya dapat bekerja di sana juga. Karena kebetulan malam itu Ki-jong diantar pulang oleh supirnya Tuan Park, dia pun berencana untuk memfitnahnya, yaitu dengan meletakkan celana dalamnya di dalam mobil milik Tuan Park. Keesokan harinya, saat Tuan Park mengetahui, dia pun marah dan memecat supirnya. Karena telah dianggap berhasil dengan menyingkirkan supirnya itu, si Jessica pun datang dan merekomendasikan seorang supir profesional yang ia kenal. Yang tak lain, itu adalah ayahnya sendiri, Kim Ki-taek. Keesokannya, Ki-taek bertemu dengan Tuan Park, dan Tuan Park mencoba cara mengemudi supir barunya itu. Terlihat bahwa Tuan Park sangat puas dengan teknik mengemudi yang dimiliki Ki-taek. Setelah Ki-taek berhasil bekerja di sana, Ki-woo memikirkan bagaimana cara agar ibunya bisa bekerja di sana juga, dengan memanfaatkan kelemahan si pembantu rumah tangganya yang alergi terhadap buah persik. Ki-woo berkomplot dengan adik dan ayahnya untuk merencanakan sebuah skenario yang menunjukkan seolah si pembantu itu memiliki penyakit TBC. Rencana mereka berhasil dan pembantunya itu dipecat oleh Nyonya Park. Nah, saat itu gantianlah Kim Ki-taek merekomendasikan orang untuk menggantikan si pembantunya itu, yaitu dengan merekomendasikan seseorang yang ternyata adalah istrinya sendiri.
Dan akhirnya semua keluarga Kim itu berhasil masuk dalam kehidupan keluarga Park. Hingga pada suatu ketika keluarga Park ingin pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Dan tinggallah Park Kyung Suk sendiri di rumah. Namun dia tidak sendirian, karena suami dan kedua anaknya pun ikut menemaninya. Mereka pun berpesta pora di sana. Tapi di tengah pesta mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang setelah mereka cek ternyata itu adalah mantan pembantu keluarga Park. Dia datang untuk meminta izin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah. Namun di sana dia malah menunjukkan sebuah bunker yang mana isinya terdapat seorang pria yang ternyata itu adalah suaminya. Dia sudah tinggal dalam bunker selama 4 tahun untuk menghindari rentenir. Namun, Chung Suk malah mengancam mereka akan melaporkan ini pada polisi. Di tengah perdebatan mereka berdua, tanpa disengaja dikejutkan oleh keluarga Kim lainnya yang terjatuh saat sedang menguping pembicaraan mereka. Saat itulah mantan pembantu itu tahu jika ternyata keluarga Kim itu juga tengah membohongi keluarga Park. Dia pun berencana akan melaporkan ini pada Tuan Park. Dan kini keluarga Kim gantian jadi sandraan mereka. Saat mereka lengah, keluarga Kim mencoba untuk menghapus barang bukti yang sudah ada. Namun di tengah perkelahian kedua keluarga ini, mereka dikejutkan dengan suara telepon yang ternyata itu adalah Nyonya Park yang memberi kabar bahwa dia akan segera pulang dan meminta untuk dibuatkan ramen. Seketika mereka pun panik. Chung Suk bergegas membuat ramen, Ki-taek dan Ki-woo mengamankan pasangan mantan pembantu itu, dan Ki-jong merapikan sisa pesta mereka. Saat keluarga Park datang, Ki-taek dan kedua anaknya buru-buru bersembunyi dan Chung Suk menyajikan ramen untuk Nyonya Park. Saat dia sadar mantan pembantunya itu sedang berjalan menaiki tangga bawah tanah untuk keluar, Chung Suk pun buru-buru menendang dan membuatnya terjatuh. Ternyata perbuatannya itu membuat mantan pembantu itu tak sadar diri dan mengalami gagal otak. Setelah keadaan mulai aman, Kim Ki-taek dan kedua anaknya keluar dari tempat persembunyiannya dan kabur. Ternyata di luar hujan deras dan mereka mendapati bahwa rumah mereka terendam banjir. Mereka segera mengamankan barang-barang yang bisa mereka amankan. Ki-woo pun mengamankan batu keberuntungan yang tempo hari diberikan temannya. Namun, di sisi lain, suami dari mantan pembantu tadi marah saat mengetahui istrinya meninggal karena terkena benturan yang diakibatkan oleh tendangan Chung Suk. Di sisi lain, Pak Kim, kedua anaknya, dan warga yang terkena banjir kini diamankan di sebuah gelanggang olahraga. Keesokan harinya, Ki-woo dan Ki-jong mendapatkan undangan dari keluarga Park yang akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong yang kemarin sempat tertunda. Ki-woo datang membawa batu dan menuju bunker tempat pasangan mantan pembantu itu berada. Saat dia mencoba memeriksa sesuatu yang tergeletak di bawah, dari belakang dia langsung diikat lehernya oleh suami dari mantan pembantu itu. Tak hanya itu, dia langsung menyeret Ki-woo dan mencoba membunuhnya dalam bunker. Tapi Ki-woo berhasil melarikan diri. Ikatan yang menjerat lehernya tersangkut dan membuatnya jatuh. Tak lama kemudian suami dari mantan pembantu itu datang dan mendaratkan batu yang dibawa Ki-woo di kepala Ki-woo. Kemudian dia menuju ke arah pesta dan dia menemukan Ki-jong. Dia pun langsung berlari dan mendaratkan pisau pada dada Ki-jong. Dasong yang melihatnya langsung pingsan dan suasananya pun menjadi panik. Saat Ki-taek mencoba menghentikan pendarahan yang dialami oleh Ki-jong, dia melemparkan kunci mobil pada Tuan Park. Namun, kuncinya malah terperangkap di bawah Chung Suk yang tengah berkelahi. Dan perkelahian itu dimenangkan oleh Chung Suk dengan menancapkan tusukan daging pada lawannya. Ternyata Ki-taek juga memendam sebuah amarah pada Tuan Park atas perilakunya yang menunjukkan rasa jijik setelah mencium bau badan dari orang yang baru saja dibunuh oleh Chung Suk saat mengambil kunci mobilnya. Seketika itu, Ki-taek mengambil pisau dan menusuk Tuan Park hingga tewas. Beberapa minggu kemudian, Ki-woo bangun dari koma. Ki-woo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan, sedangkan Ki-jong tewas dan Ki-taek menghilang. Ki-woo terus-menerus memata-matai kediaman Tuan Park
yang kini sudah dijual ke keluarga berkewarganegaraan asing. Dan dia melihat sebuah kode Morse dari lampu yang diartikannya sebagai pesan yang ternyata itu berasal dari ayahnya. Selama ini ternyata Kitai tinggal di bunker. Dan setiap malam dia memberikan kode Morse berharap Kiwoo bisa melihatnya. Saat itu, Kiwoo pun bersumpah bahwa suatu hari ia pasti bisa membeli rumah itu dan menyatukan keluarganya yang tersisa. Dan film ini berakhir dengan memperlihatkan Kiwoo yang ternyata masih tinggal di rumahnya yang lama. Nah, itu tadi cerita dari film Parasit ini. Di film ini kita banyak banget mengambil pelajarannya loh. Mulai dari perjuangan kelas dan kesenjangan sosial yang terlihat sangat kontras di antara kedua keluarga ini. Kemudian menyinggung kebiasaan menggunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang di dunia nyatanya ini itu seperti sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kebiasaan menipu. Dari awal, Kiwoo ini sudah menipu keluarga Park. Mulai dari identitasnya sampai ke orang-orang yang dia rekomendasikan. Katanya sih nggak kenal, tapi ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari film ini? Oke, cukup sekian review saya kali ini. Terima kasih buat yang udah mampir ke sini. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.